Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denti Marantika, kelas Imunologi 3B, Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal dalam terapi COVID-19. Sebelum mengenal lebih lanjut apa itu antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu antibodi. Antibodi merupakan glikoprotein yang diproduksi oleh sel B sebagai respon dari adanya patogen asing yang berhasil masuk ke dalam tubuh kita. Antibodi ini sering dikenal juga dengan istilah imunoglobulin atau Y-shape protein. Hal ini karena dapat kita lihat dari bentuk antibodi tersebut yang menyerupai huruf Y. Kemudian bagaimanakah proses terbentuknya antibodi dan mekanisme kerja antibodi tersebut ke dalam tubuh kita? Saat kita bertemu atau berkumpul dengan orang lain, maka kita akan beresiko terkena suatu penyakit yang disebabkan oleh patogen. Patogen tersebut dapat berupa bakteri, virus, racun, dan sebagainya. Apabila tubuh kita dalam kondisi yang lemah, maka patogen akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Namun, ketika patogen tersebut berhasil masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan merespon dengan adanya sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Sistem imun bawaan ini terdiri dari 4 pertahanan. Yang pertama adalah pertahanan fisik, yang kedua pertahanan biokimia, yang ketiga pertahanan humoral, dan yang keempat adalah pertahanan seluler. Sistem imun bawaan ini bersifat sangat cepat. Namun ketika patogen tersebut berhasil melewati 4 tahapan tersebut, maka yang bekerja selanjutnya adalah sistem imun adaptif atau sistem imun spesifik. Untuk memahaminya lebih dalam, maka kita akan melihat video berikut ini. Patogen adalah mikroba menular asing yang dapat menyebabkan penyakit. Tugas sistem imun kita adalah melawan patogen tersebut. Sel darah putih mampu mengenali patogen asing melalui molekul permukaannya. Sistem imun akan terus mengamati tubuh. Jika ada molekul asing yang terdeteksi, maka sistem imun akan memunculkan serangan. Molekul yang memicu respon imun disebut dengan antigen. Permukaan patogen tertutup oleh antigen asing. Antigen ini memiliki bentuk yang spesifik, dan berbagai jenis patogen memiliki antigen yang berbeda-beda pada permukaannya. Ketika sistem kekebalan tubuh mendeteksi antigen, maka sel darah putih akan merespon dengan memproduksi antibodi. Antibodi adalah protein berbentuk Y dengan terbentuk tertentu sesuai dengan antigen yang terdeteksi. Antibodi akan menempel pada antigen seperti puzzle. Apabila antibodi ini cocok, maka patogen akan dihancurkan. Antibodi yang dihasilkan hanya dapat mendeteksi satu jenis patogen saja. Misalnya, antibodi yang mendeteksi virus corona tidak dapat mendeteksi virus campak, virus Ebola, maupun virus dari cacar air. Saat melawan virus yang berbeda, tubuh akan menghasilkan antibodi yang berbeda pula. Pada terapi penyakit COVID-19 ini, antibodi terbagi menjadi 2. Yang pertama, terapi antibodi poliklonal dan terapi antibodi monoklonal.
Yang pertama adalah antibodi poliklonal. Apa itu antibodi poliklonal? Antibodi poliklonal berasal dari kata poli yang memiliki arti banyak atau lebih dari satu, yaitu dalam suatu populasi antibodi terdapat lebih dari satu macam antibodi atau campuran antibodi yang mengenal epitop yang berbeda pada antigen yang sama. Antibodi poliklonal dihasilkan oleh klon sel B yang berbeda dari hewan. Antibodi poliklonal sering diproduksi di kelinci, tetapi juga dapat diproduksi pada mamalia lainnya termasuk kambing, babi, dan sapi. Kelinci putih Selandia Baru sering dijadikan pilihan dalam memproduksi antibodi poliklonal karena mudahnya dalam pemeliharaan dan mampu menunjukkan respon imun yang optimal. Selain itu, antibodi kelinci memicu protein manusia atas kelebihan antibodi atau antigen yang lebih luas. Kemudian bagaimanakah proses pembuatan antibodi poliklonal itu sendiri? Yang pertama, antibodi poliklonal dapat diproduksi dengan hewan berupa kelinci yang diberi atau dimasukkan antigen, yaitu imunisasi yang tepat. Kemudian setelah masuk ke dalam, maka tubuh kelinci akan memberikan respon dengan cara membentuk antibodi. Setiap antigen memiliki beberapa epitop yang akan memicu sel B yang berbeda sesuai dengan kecocokannya. Kemudian setiap sel B yang berbeda akan menghasilkan antibodi yang berbeda pula. Setelah itu, antibodi akan diambil dari kelinci dengan cara mengambil darah kelinci yang kemudian akan disentrifugasi yang menghasilkan antibodi poliklonal. Pada kasus COVID-19 ini, pembentukan antibodi menggunakan kelinci ini diimunisasi menggunakan SARS-CoV-2 dan pada manusia juga dapat diambil dari pasien yang telah dinyatakan sembuh dari infeksi corona. Kemudian bagaimanakah pemanfaatan antibodi poliklonal ini dalam terapi COVID-19? Pengobatan dengan menggunakan antibodi poliklonal adalah pemberian kekebalan pasif terhadap penyakit tertentu, yaitu pada COVID-19 penggunaan transfusi serum antibodi yang berasal dari manusia. Dalam penyakit corona ini dinilai cukup efektif karena virus ini bertindak begitu cepat dalam tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh kita tidak memiliki waktu untuk meningkatkan pertahanan sendiri. Ketika seseorang terinfeksi virus corona, dapat meninggal karena sistem kekebalan tubuh belum dapat memerangi virus atau sistem kekebalan tubuhnya lemah. Tujuan terapi menggunakan antibodi poliklonal ini yaitu agar ketika virus corona masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan langsung dapat merespon dengan cepat tanpa memerlukan proses pengenalan terhadap virus yang membutuhkan waktu yang lama. Terapi antigen berikutnya yaitu adalah antibodi monoklonal. Apa itu antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal yaitu antibodi homogen dengan spesifitas yang sama diproduksi dari klon tunggal dari sel yang menghasilkan antibodi. Klon itu adalah segolongan sel yang berasal dari satu sel karena secara genetiknya identik. Antibodi monoklonal ini dihasilkan dari satu sel B yang kemudian akan diperbanyak atau di-cloning. Antibodi monoklonal ini memiliki sifat yang sangat spesifik karena dia hanya mengenal satu epitop saja.
Kemudian antibodi ini dibuat dengan cara mencampurkan sel limfosit B dengan sel kanker atau sel mieloma menggunakan teknologi fusi sel dan menghasilkan hibridoma. Kemudian bagaimana proses pembuatan antibodi monoklonal itu? Yang pertama, antibodi monoklonal ini diproduksi dengan cara memasukkan antigen atau mengimunisasi kepada hewan, misalnya tikus. Kemudian yang kedua, setelah imunisasi tersebut masuk ke dalam tubuh tikus, maka tubuhnya akan merespon dengan menghasilkan antibodi dan membentuk sel B. Kemudian sel B ini akan fusi bersama dengan sel mieloma berupa sel tumor atau sel kanker. Tujuan fusi ini adalah untuk mendapatkan sifat positif dari kedua sel tersebut, yaitu sel B dengan sel mieloma. Kemudian diharapkan hasil dari fusi ini, sel B dengan sel mieloma ini membentuk hibridoma yang dapat memproduksi antibodi yang tidak gampang mati. Kemudian hibridoma ini akan disaring, dipilih, diseleksi untuk memproduksi hibridoma yang diinginkan. Setelah hibridoma tersebut terpilih, maka hibridoma tersebut akan diperbanyak. Kemudian terbentuklah antibodi monoklonal tersebut. Pada kasus COVID-19, pembentukan antibodi menggunakan mencit. Imunisasi pada mencit yang digunakan yaitu SARS-CoV-2. Dan pada manusia dapat menggunakan sel B yang berasal dari pasien yang telah dinyatakan sembuh dari infeksi corona dengan 1 kali tes dinyatakan negatif. Kemudian bagaimana pemanfaatan antibodi monoklonal dalam terapi COVID-19 ini? Balmanivimab dan etesevimab adalah antibodi monoklonal yang secara khusus ditujukan untuk protein escape dari virus SARS-CoV-2 sehingga dapat memblokade perletakan dan masuknya virus ke dalam sel manusia. Dalam uji klinis pasien COVID-19 ini dengan gejala yang ringan hingga sedang dapat dengan infus tunggal bamlanivimab dan etesevimab yang diberikan bersama-sama secara signifikan dapat mengurangi rawat inap dan kematian terkait COVID-19 ini. Di Indonesia, terapi monoklonal ini dikenal dengan nama Regdanfinab. Mekanisme kerja antibodi monoklonal Regdanfinab sama, yaitu menghambat interaksi antara virus dengan reseptor seluler dalam tubuh supaya virus dari COVID-19 ini tidak dapat terikat dengan sel tubuh kita. Dengan mencegah masuknya virus untuk menginfeksi sel, Regdanfinab dapat meminimalisir terjadinya perburukan kondisi dan mempercepat pemulihan gejala dari COVID-19 ini. Namun, tidak semua orang dapat melakukan terapi antibodi monoklonal, hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukannya. Pemberian terapi monoklonal pada pasien COVID-19 hanya dapat diberikan kepada orang dewasa yang tidak memerlukan terapi oksigen. Obat ini tidak diberikan kepada pasien dengan gejala berat dan pasien yang beresiko tinggi. Misalnya yaitu pasien berusia lanjut, pasien yang mengalami obesitas, pasien yang memiliki penyakit kardiovaskular termasuk hipertensi, kemudian ada orang yang memiliki penyakit paru kronis itu termasuk asma, kemudian memiliki penyakit diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, kemudian memiliki penyakit ginjal kronis termasuk
pasien dialisis. Kemudian memiliki penyakit hati kronis. Kemudian yang terakhir imunosupresi, yaitu golongan obat yang digunakan untuk menurunkan kekebalan tubuh berdasarkan penilaian dokter. Misalnya itu terapi kanker, transplantasi sumsum tulang belakang, dan transfusi organ, HIV, AIDS, dan lain-lain. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita selalu dilindungi dari virus corona ini. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.